Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yedi Tanirap. Ya, bahasa yang tadi saya ucapkan adalah bahasa Thailand. Kalau pronunciation-nya belum tepat silahkan dikomentari ya, karena saya juga belum tahu kosakata dan pronunciation tentang bahasa Thailand itu. Ya, ada apa dengan Thailand? Nah, pada episode kali ini kita akan coba mengupas seputar Thailand, tetapi bukan negaranya, tetapi lebih kepada sosial budaya yang ada di negara itu. Kalau Anda pernah pergi ke Thailand, Anda pasti akan menjumpai berbagai macam jenis etnis di sana. Kemudian di Thailand itu juga merupakan sebuah negara yang tentunya memiliki pemandangan-pemandangan yang sangat bagus dengan pantai Pattaya, kemudian terkenal dengan bahasanya yang sangat unik dan juga dijuluki sebagai negeri gajah putih. Tetapi selain itu di Thailand ini merupakan negara di Asia Tenggara yang tentunya dekat dengan Indonesia dan memiliki beberapa sosial budaya yang sangat unik. Salah satunya adalah di sana ternyata terdapat banyak sekali jenis kelamin yang ada di Thailand. Tercatat setidaknya ada 13 jenis kelamin yang ada di Thailand itu. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas kenapa sih di Thailand itu kok banyak sekali jenis kelamin, bahkan sampai ada 13. Padahal jenis kelamin itu kan cuma dua, laki-laki, perempuan. Tapi kenapa di Thailand banyak seperti itu? Apa yang menyebabkan seperti itu ya? Kita cari tahu bersama. Ayo kita pergi ke negeri Thailand dan sepertinya kita harus putar dulu intronya. Ayo kita putar dulu intronya. Sekarang. Nah, ketika Anda bepergian atau traveling ke Thailand, tentunya Anda pasti sangat lekat dengan logat-logat Thailand. Kim Kim Ta, Chap Chai Ta, dan seterusnya. Ya, yang menarik adalah di Thailand ini merupakan salah satu negara yang mungkin satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah ya oleh kebudayaan Eropa atau bahkan bangsa Eropa. Ya karena di Thailand itu budayanya sudah seperti budaya Eropa dan juga geografis di Thailand itu menyulitkan untuk para penjajah ketika datang ke negeri Thailand itu. Nah, Thailand juga dijuluki sebagai negeri gajah putih. Konon di sana terdapat gajah putih yang dulu pernah hidup di negeri itu. Nah, tetapi kita pada episode kali ini itu akan membahas tentang ada apa di Thailand. Dan tadi di sebelum intro kita sudah pernah menyinggung bahwa di Thailand itu ternyata ada jenis kelamin yang banyak sekali, bahkan sampai 13 jenis kelamin. Kenapa ini bisa terjadi di Thailand? Ya, jadi kita pada episode kali ini akan sedikit mengupas tentang jenis kelamin ya, karena jenis kelamin itu kan secara kodrati itu kan terbagi menjadi dua. Enggak ada jenis kelamin yang disebut dengan waria. Dan jenis kelamin memang dari dulu sampai seterusnya itu memang hanya dua, laki-laki, perempuan, jantan atau betina kan begitu. Tetapi di Thailand itu 13, bayangkan 13 kelamin yang ada di Thailand dan itu resmi ada di negara gajah putih tersebut. Jadi kalau Anda pernah berkunjung ke Thailand atau ingin berkunjung ke Thailand, ketika Anda melihat laki-laki bisa jadi dia perempuan atau sebaliknya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Jadi di Thailand itu ada beberapa hal yang mendasar kenapa jenis kelamin di Thailand itu sangat banyak. Bahkan mohon maaf, dalam tanda kutip transgender di Thailand itu menjadi hal yang sangat lumrah, bahkan udah biasa. Ya, berbeda dengan negara-negara yang lain seperti negara Asia Tenggara lainnya seperti di Malaysia, apalagi di Indonesia. Nah, ada beberapa faktor kenapa masyarakat Thailand itu memiliki hal yang seperti itu. Berupa keagamaan iya, sosial budaya iya, kemudian kepercayaan juga iya. Nah, kenapa bisa demikian? Kita mulai dari masalah agama dulu. Jadi agama di Thailand itu mayoritas memeluk agama Buddha. Ya, hampir 90% menurut data sensus penduduk 2018. Sekitar 90% masyarakat Thailand itu menganut agama atau kepercayaan Buddha. Kemudian sisanya banyak beberapa agama yang lain seperti Islam, kemudian ada Kristen dan ada Hindu juga sebagian. Tetapi mayoritas hampir 90% masyarakat Thailand di data sensus 2018 itu memeluk agama Buddha atau kepercayaan Buddha. Nah, di dalam kepercayaan agama Buddha itu ada yang disebut dengan reinkarnasi.
Apa reinkarnasi? Reinkarnasi itu adalah sebuah kelahiran kembali individu ke individu yang lain. Dari kehidupan satu menuju kehidupan yang lainnya. Nah, di dalam reinkarnasi itu ada sebuah kepercayaan di mana misalkan seseorang terlahir dengan jenis kelamin A atau laki-laki, ketika mereka atau dalam tanda kutip dia bereinkarnasi, maka dia bisa terjadi jenis kelamin B atau jenis kelamin C dan seterusnya. Jadi reinkarnasi itu merupakan sebuah kelahiran kembali di kehidupan sekarang dan juga di kehidupan berikutnya. Begitu seterusnya. Itu yang disebut dengan reinkarnasi. Kalau saya salah silakan dikomentari ya. Nah, berhubung masyarakat Thailand itu adalah mayoritas agama Buddha, bahkan pemimpin Thailand atau raja Thailand itu harus beragama Buddha, tidak boleh beragama yang lain. Nah, kita kembali kepada kepercayaan agama Buddha yang mempercayai bahwa ada sebuah fase kehidupan di mana fase tersebut merupakan sebuah kelahiran kembali atau rebirth yang disebut dengan reinkarnasi. Ketika seseorang berreinkarnasi, maka seseorang tersebut entah mau lahir jadi apa, entah jenis kelaminnya apa, itu no problem, it's okay. Karena itu sudah menjadi sebuah siklus dari sebuah kepercayaan. Nah, ketika ini dihubungkan dengan jenis kelamin yang ada di Thailand yang mencapai 13 itu, maka ini ada hubungannya dengan reinkarnasi. Kenapa? Menurut kepercayaan masyarakat Thailand, itu merupakan sebuah reinkarnasi. Sehingga mereka tidak takut lagi untuk, dalam tanda kutip, untuk merubah jenis kelaminnya dari laki-laki ke perempuan atau perempuan ke laki-laki. Sehingga kalau Anda pergi ke Thailand, Anda akan banyak sekali melihat atau menemukan laki-laki yang berparas seperti perempuan atau mungkin sebaliknya. Nah, ketika orang Thailand memutuskan untuk mengubah data dirinya atau jenis kelaminnya, maka dipercaya itu merupakan sebuah penebusan dosa. Kenapa? Karena di kehidupan fase sebelumnya dia terlahir sebagai misalkan laki-laki. Kemudian di tengah kehidupan atau ketika yang bersangkutan itu umur sekian, maka yang bersangkutan memutuskan untuk mengganti jenis kelaminnya dengan cara operasi. Maka itu tidak masalah, tidak apa-apa. Karena itu merupakan sebuah penebusan dosa. Karena ini merupakan sebuah penebusan dosa, maka di Thailand hal yang seperti itu menjadi sangat lumrah. Bahkan kalau tidak melakukan itu timbul pertanyaan kalau di negeri Thailand. Ya tentunya enggak semua sih, ada beberapa yang sangat memeluk keyakinan agamanya dan tidak sampai seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di Thailand itu hal yang seperti itu, seperti operasi plastik, ya kemudian suntik hormon, itu sudah biasa. Bahkan sampai ada sebuah catatan ya, usia 12 tahun di Thailand itu sudah diperkenalkan secara masif gimana sih caranya mengganti hormon laki-laki ke perempuan atau perempuan ke laki-laki. Itu sudah diperkenalkan sejak usia 12 tahun dan itu sudah diatur oleh kerajaan Thailand. Ya karena bentuk negara Thailand itu kan kerajaan. Nah, jadi yang berikutnya adalah masyarakat Thailand itu sudah modern. Ya sudah modern dan mereka sudah bisa dikatakan dalam hal keagamaan itu sudah menjadi individualis. Dan ya kita tahu sendiri bahwa Thailand itu di sana terkenal banget dengan street foodnya, kemudian terkenal dengan keanekaragaman etnisnya, sehingga kebudayaan dari manapun di Thailand itu akan sangat diterima. Toleransi yang berhubungan dengan perubahan jenis kelamin, operasi plastik atau jenis kelamin apapun yang ada 13 itu di Thailand itu lebih ditoleransi. Dan tentunya di Thailand itu bersahabat dengan siapapun itu no problem. Mau jenis kelaminnya ini, mau jenis kelaminnya itu, mau jenis kelaminnya campuran, itu enggak masalah. Yang penting di Thailand itu mereka bisa beradaptasi, mereka bisa berinteraksi satu sama lain, itu enggak apa-apa, no problem. Nah, jadi di Thailand itu ada sebuah istilah katui, ya, katui kalau di dalam bahasa Inggris berarti disebut dengan ladyboy. Ladyboy itu apa? Atau katoi itu apa? Dia adalah salah satu jenis kelamin di antara 13 jenis kelamin yang diakui oleh pemerintah Thailand.
Lady boy itu kalau kita terjemahkan berarti lady adalah perempuan, boy adalah laki-laki. Itu mengacu kepada seorang laki-laki yang mengubah penampilannya kepada perempuan atau semi perempuan. Itu yang disebut dengan lady boy. Sehingga seolah-olah kalau kita melihat laki-laki cantik banget gitu. Atau ketika melihat perempuan itu sangat sangat macho sekali. Nah, itu ada di Thailand. Jadi kalau misalkan Anda pacaran sama orang Thailand, hati-hati tuh. Apakah dulunya dia laki-laki atau perempuan? Karena di Thailand itu sangat banyak sekali, 13 jenis kelamin. Bayangkan aja, 13 jenis kelamin. Apa saja ya? Salah satunya tentunya ladyboy atau katoi itu. Ya kalau kita perhatikan ya di KTP atau identification card atau identity card itu kan hanya jenis kelamin laki-laki dan perempuan kalau di Indonesia. Ya kalau di negara lain ya sama kan? Karena jenis kelamin itu kalau nggak jantan ya betina, kalau nggak perempuan ya laki-laki. Nggak ada jenis kelamin campuran tuh. Tapi kalau di Thailand itu ada. Dan tentunya masyarakat Thailand sudah sangat tolerir dengan hal ini. Karena di sana itu masyarakatnya sudah sangat modern. Peradaban di Thailand itu berbeda dengan negara-negara di Asia Tenggara pada umumnya. Dan tentunya di sana juga orang yang melakukan hal semacam itu udah lumrah. Ya ini mirip-mirip dengan Korea Selatan ya, karena Korea Selatan itu kan sangat identik dengan operasi plastik. Kenapa mereka cantik-cantik, kenapa orang cowok-cowoknya di Korea itu juga sepertinya cantik-cantik ya, karena mereka banyak operasi plastik. Nah di Thailand itu lebih gila lagi. Ya tadi itu 13 jenis kelamin. Saya nggak bisa bayangin ya, seperti apa 13 jenis kelamin tuh ya. Ya gimana cara mengidentifikasinya dan gimana kalau mereka menikah, gimana kalau mereka berkeluarga, gimana kalau mereka punya anak. Ya tentunya itu urusan individu masing-masing dan juga urusan kerajaan Thailand ya. Kita hanya sedikit mengupas dan ya apa ya, mungkin hal ini juga bisa menjadi sebuah tren yang baru. Ya barangkali ini merupakan sebuah tantangan ya, tantangan bagi masyarakat dunia bagaimana cara menyikapi hal yang semacam ini. Tetapi yang jelas di Thailand itu ada 13 jenis kelamin. Entah seperti apa, cara pengklasifikasiannya seperti apa, ketika mereka bekerja seperti apa, ketika mereka berhubungan seperti layaknya manusia seperti apa. Tapi yang jelas ya seperti itulah realita yang ada di Thailand atau negeri Gajah Putih. Demikian video ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat serta edukasi kepada Anda semua. Jangan lupa kalau mampir ke Thailand, jangan lupa untuk menyapa ladyboy atau katoi. Terima kasih sudah menyimak. Kalau misalkan ada hal-hal yang kurang berkenan dan misalkan ada kolom komentar, silahkan kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa terus belajar dan terus berkarya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.